Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Ukar Rohili dengan judul khutbah Tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Alam Semesta. Imam Al-Ustadz Agustiar SISSY, Muazin Saudara Fathan Maulana Burhanuddin. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 25 Februari 2022, yang bertindak selaku khatib, insyaallah adalah Al-Ustadz Haji Abdul Hadi SAG dengan judul khutbah Implementasi Isra dan Mi'raj dalam Kehidupan. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan salat Jumat dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Sadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah seraya kita memperhatikan dan merenungi ciptaan-ciptaannya, mentadaburi ayat-ayatnya. Dengan demikian kita bisa memahami keagungan dan kekuasaannya. Seraya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun, yang artinya sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Yunus ayat 6. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Ia ciptakan di langit dan di bumi, dan di antara keduanya semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi mengandung suatu tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya, terutama manusia, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, sekaligus membuktikan tentang keesaannya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya ia berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Pasal muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan mentadaburi ayat-ayat Allah ialah melihatnya, lalu merenunginya tentang manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya,
sehingga menghasilkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa Allah Azza wa Jalla sajalah satu-satunya sang pencipta alam ini. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya zat berhak untuk ditaati dan ditakuti terhadap siksa-siksanya. Tafakkur memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah dalam ayat Al-Quran mengajak akal kita untuk berpetualang, memikirkan dan mentafakuri tentang binatang ternak dan air hujan. Seraya Allah berfirman, "Wallahu anzala minas sama'i ma'a fahya bil ardo ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labalan khalisan sa'igal lisyaribin." Yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, dan mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Terkadang ayat Al-Quran juga Allah mengajak kita bertafakkur dalam bentuk pertanyaan agar kita mau meneliti sesudahnya. Seraya Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Juga terkadang Allah menyinggung kita untuk merenungi melalui sebuah pertanyaan yang diajukan juga dengan berupa ancaman. Biasanya tunjukkan ayat ini kepada orang-orang yang inkar. Seraya Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ar. In nasha nahsib bihimul ar aw nuskit alaihim kisafan minas sama'. Inna fi dzalika la ayatan likulli abdin munib." Yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di depan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan-gumpalan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, prinsipnya tafakkur harus dilakukan sesuai dengan kapasitas akal yang terbatas. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh panca indera. Karena itu Rasul bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah." Yang artinya berpikirlah, bertadaburlah kamu sekalian akan ciptaan-ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Imam Tabarani. Al-Imam Ghazali menjelaskan, ciptaan Allah terbagi dua, yaitu ciptaan yang tidak diketahui wujudnya, ini tidak mungkin ditafakuri,
serta ciptaan yang diketahui asal dan jumlahnya, namun tidak diketahui secara rinci. Untuk mengetahuinya kita harus berpikir. Inilah objek tafakur yang sempurna. Dua di antara objek tafakur yang sempurna adalah pertama tentang alam semesta. Objek ini meliputi langit dengan semua yang ada di dalamnya, seperti matahari, bintang, bulan dan lain sebagainya. Juga bumi dengan semua yang ada di dalamnya, seperti gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, serta semua fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti proses terjadinya hujan. Objek ini disebutkan dalam Al-Quran amat sangat banyak. Di antaranya adalah wa huwa alladhi maddal arda wa jala fiha rawasiya wa anhar wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn isnain yughsil lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kedua adalah objek yang bisa diteliti adalah yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Allah menegur kita dalam firman-Nya, awalam yatafakkaru fi anfusihim, yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Dalam surat Al-Infitar Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma sa'a rakkabak. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat inkar terhadap Tuhan yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Sebuah sistem tanpa cacat telah ditempatkan dalam tubuh manusia dan bekerja dengan sempurna. Inilah sistem ciptaan Allah, pengatur semua urusan di langit dan di bumi. Allah menciptakan segala sesuatu, setiap detailnya dan setiap makhluk hidup di alam semesta. Desain yang kita temui saat meneliti tubuh manusia adalah bukti keunikan dan ketiadaan cacat pada seni kreasi Allah. Panca indera tersusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya, telinga hanya dapat mendengar getaran suara pada batas tertentu. Sekilas mungkin kisaran pendengaran yang lebih lebar tampak menguntungkan, tetapi batas indera pendengaran diatur oleh Allah. Jika telinga kita terlalu sensitif, setiap saat kita harus mendengar berbagai macam suara, mulai dari detak jantung kita hingga ada gemersik suara semut yang kecil di lantai. Hidup seperti tentu akan mengganggu kehidupan kita. Itulah contoh bahwa semua yang Allah ciptakan pada diri manusia seimbang adanya demi kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu objek penelitian bagi kita atau tafakur bagi kita terhadap diri kita sendiri amat luas. Oleh karena itu, tafakur merupakan satu ibadah yang luar biasa, yang tidak ada batas waktu dan tidak ada batas zaman, sehingga Rasul bersabda, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittina sana. Bertafakur satu saat sehingga menemukan sebuah kesimpulan tentang keagungan Allah itu lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun. Subhanallah. Marilah kita sama-sama untuk mengokohkan keimanan kita, untuk selalu bertafakur terhadap segala ciptaan-ciptaan Allah. Sekecil apapun ciptaan Allah, apalagi yang besar, semua mempunyai faedah dan keutamaan dan akan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung. Allah tidak menciptakan sesuatu apapun kecuali ada manfaatnya bagi kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah zalal laila wan nahara khilfah liman arada ay yadhkara aw syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, i'lamu anna ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi imratil musabbita bi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wa hazul man hazalal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurum yazkurum wa sallim fadiyutikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا واعتدلوا واعملوا رزقا وشرعا صلاة الجامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.